Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya mau sapa sekali lagi. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya begitu senang bisa ada di sini bersama dengan tim Praise and Worship yang ada kembali memandu Bapak Ibu di rumah serta saudara-saudari sekalian yang akan mengikuti ibadah online di KRI Philadelphia Bekasi pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak semuanya untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk penyediaan-Mu dalam kehidupan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Di tengah kondisi pandemi ini kami melihat Engkau tetap memberkati kami Bapa. Kami tetap melihat rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau kudus Bapa. Engkau layak untuk terima setiap pujian penyembahan kami, setiap rasa syukur kami, setiap korban sembah kami. Oleh sebab itu Bapa, hari ini Tuhan, kami mau kembali mempersiapkan hati kami menyembah dan memuji Engkau melalui setiap nyanyian pujian yang dinaikkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir kembali menguatkan kami, kembali membawa sukacita, kesembuhan dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah kami yang siap untuk memuliakan Engkau. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya.
firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersyukur sebab perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur sebab Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Bapa, kami mau bersyukur Engkau Allah yang selalu setia di setiap musim hidup kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa, sebab hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkaulah Allah yang layak diagungkan dan disembah, Tuhan. Rancangan-Mu selalu indah di dalam hidup kami, Bapa. Kami
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan kasih setiamu Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Yesus Tuhan, kasih setiamu Bapa, buat kebaikan-Mu anugerah-Mu Yesus yang berlimpah syukur bagi setiap kami. Hanya Kau Allahku, hanya Kau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Coba Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang agung yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan bersyukur karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang bekerja sehingga tatkala firman Tuhan disampaikan, kami semua boleh menerima itu dengan sukacita. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengalihkan perhatian kami daripada mendengarkan firman-Mu, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya membaca ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja
sampai selama-lamanya. Jadi tema kita hari ini Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pagi hari ini sesuai dengan konteksnya itu berbicara mengenai masa tribulasi. Masa tribulasi adalah masa kesengsaraan yang dahsyat sebagai akibat dari tindakan antikristus dan murka Allah yang ditumpahkan, yang dicurahkan kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu sekali lagi di dalam ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini merupakan nyanyian pengagungan sekaligus pengumuman yang luar biasa, yang sangat mulia. Ketika suara yang nyaring dari dalam sorga itu terdengar, maka 24 tua-tua sujud dan menyembah di hadapan takhta Allah, tetapi semua bangsa menjadi marah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Kalaupun pada saat ini kita sedang mengalami berbagai masalah, pergumulan, tekanan kehidupan, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan dibenci oleh karena nama Tuhan Yesus, ingat bahwa pada waktunya pemerintahan atas dunia ini akan dipegang, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dialah yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Oleh karena itu sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja yang memerintah dunia ini. Amin. Di dalam Mazmur 138 ayat 7, Daud berkata, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku." Kesesakan tidak bisa memperdaya hidup kita. Penderitaan tidak bisa memperdaya hidup kita. Sakit penyakit tidak bisa memperdaya hidup kita. Mengapa? Karena ada Tuhan yang mempertahankan hidup kita. Haleluya. Karena ada Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Jadi setiap hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, apakah itu penderitaan, apakah itu tekanan, apakah itu kebencian, semua itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita nantinya. Oleh sebab itu tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya. Amin. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Bagaimana sikap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya? Yang pertama, hidup dalam penyembahan kepada Allah. Di dalam ayat 16 berkata, "Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah." Pada waktu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, maka semua yang ada dalam sorga menaikkan puji-pujian, menaikkan pengagungan kepada Allah. Lalu dengan segera ke-24 tua-tua itu tersungkur dan menyembah di hadapan takhta Allah.
Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal-pasal sebelumnya, yaitu di dalam pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, ke-24 tua-tua yang ada di sorga itu bukan hanya tersungkur dan menyembah, tetapi dikatakan bahwa mereka melemparkan mahkota mereka. Mereka meletakkan mahkota mereka di hadapan takhta Allah. Mahkota berbicara tentang kehormatan, berbicara tentang kemenangan, semua pencapaian, kesuksesan, semua hal yang membanggakan. Itulah yang mereka serahkan, itulah yang mereka letakkan di hadapan takhta Allah. Jadi mereka tidak saja menerima mahkota, tetapi mereka juga menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Allah menciptakan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Allah menciptakan kita untuk memuji dan menyembah Dia, memuliakan namanya, dan hanya kepada Dia saja, bukan kepada yang lainnya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di dalam 10 hukum Tuhan atau 10 perintah Tuhan, hukum pertama dan hukum yang kedua, dikatakan bahwa jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Lalu kemudian dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga untuk disembah. Jadi Tuhan mau supaya semua orang menyembah Dia, dan hanya kepada Dia saja, bukan kepada yang lainnya. Dengan demikian di dalam menyembah Tuhan, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Kita harus punya sikap hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Dan saat kita menyembah, itulah kesempatan kita untuk mengekspresikan kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Seperti 24 tua-tua saat menyembah, mereka mempersembahkan mahkota di hadapan Tuhan. Kita pun belajar di dalam kita menyembah, kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Penyembahan kepada Allah membuktikan bahwa sekali lagi kita taat kepada Tuhan. Amin. Penyembahan kepada Allah mendatangkan kelegaan di hati. Amin. Katakan, penyembahan kepada Allah mendatangkan kelegaan di hati. Mengapa? Karena ada hadirat Tuhan. Amin. Ada suasana sorga yang melingkupi kehidupan kita. Jadi teruslah hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, hidup dalam pengucapan syukur kepada Allah. Katakan hidup dalam pengucapan syukur kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-17, tetapi saya membaca lagi dari ayat 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Ayat 17 sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Ke-24 tua-tua mengucap syukur kepada Allah, karena Dialah Allah yang punya kuasa yang besar, baik di sorga maupun di bumi. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja, yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mengucap syukur harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya, karena itu adalah kehendak Allah. Amin. Katakan kiri kanannya, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Allah menginginkan agar kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Waktu kita sehat, kita mengucap syukur. Waktu kita sakit, kita mengucap syukur.
Waktu kita senang kita mengucap syukur. Waktu kita susah kita mengucap syukur. Waktu kita gagal kita mengucap syukur. Waktu kita sukses kita mengucap syukur. Amin. Itu berarti bahwa kita mengakui Tuhan sebagai yang memegang sepenuhnya kendali atas hidup kita. Orang yang selalu mengucap syukur percaya bahwa Allah hadir dan menyertai di setiap perjalanan hidupnya. Di dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi kita wajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita percaya Dia hadir di dalam hidup kita, Dia menyertai kita di dalam segala hal. Amin. Dan kita perhatikan, orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang selalu menerima keadaan dirinya. Sekali lagi saya mengatakan, orang yang mengucap syukur adalah orang yang selalu menerima keadaan dirinya dan semua hal yang dia alami di dalam hidup tanpa menyalahkan orang lain, karena dia percaya bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya itu atas izin Tuhan. Amin. Dan satu hal penting yang kita renungkan, bahwa ucapan syukur itu selalu mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 15 ayat 36 sampai dengan 37, bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang. Kita perhatikan waktu itu, bahwa ketika selesai pelayanan, Tuhan Yesus tidak membiarkan banyak orang itu pulang dengan kelaparan, karena dia berpikir nanti mereka akan pingsan di jalan. Lalu kemudian respon daripada murid-murid waktu itu, wah, di tempat ini sepi dan kita tidak mungkin memenuhi makan kepada banyak orang demikian. Lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada pada kalian? Lalu kemudian mereka menjawab, ada 7 roti dan ada beberapa ikan kecil. Dia perintahkan supaya semua orang pada waktu itu duduk, dan dia mengambil 7 roti dan beberapa ikan itu. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, lalu kemudian memecah-mecahkannya, diberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya bagikan kepada orang banyak. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Amin. Dari 7 roti dan beberapa ikan itu mampu untuk memberi makan 4.000 orang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Dan sisa ada 7 bakul penuh. Dan ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari terus hidup selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Katakan, hidup takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 berkata, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ketika segenap penghuni sorga dengan suara yang nyaring memuji dan mengagungkan Tuhan, dengan mengatakan bahwa pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita, dan Ia memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu di dalam ayat 18, bagaimana respon
dari semua bangsa waktu itu, mereka marah. Mengapa mereka marah? Karena mereka membenci pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Tetapi selanjutnya dikatakan tetapi amarahmu telah datang. Jadi kalau Tuhan marah, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi. Kalau amarah Tuhan sudah datang, maka tidak ada yang bisa membatalkan. Amin. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, mari kita belajar. Jangan marah kepada Tuhan, apalagi memberontak kepada Tuhan. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja. Dialah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dan kita harus sadar dengan hal yang seperti itu. Jadi hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang memberi upah. Dan Tuhan memberi upah hanya kepada mereka yang takut akan Dia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 18, Tuhan hanya memberi upah kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang kudus, dan yang takut akan namanya, baik orang-orang kecil maupun orang-orang besar. Jadi sekali lagi, hidup takut akan Tuhan. Amin. Di dalam Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi ini adalah ciri orang yang takut akan Tuhan. Kehidupan orang yang takut akan Tuhan, yaitu membenci apa yang Tuhan benci. Amin. Kalau Tuhan benci kejahatan, maka mari kita lakukan yang baik. Amin. Kalau Tuhan benci yang namanya kesombongan, mari kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Kalau Tuhan benci kepada pembohong, maka kita belajar untuk hidup jujur. Kita harus bersikap yang baik di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Amin. Di dalam Mazmur 31 ayat 20a berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dikatakan bahwa kelimpahan dari kebaikan Tuhan itu akan dilimpahkan kepada semua orang yang takut akan Dia. Jadi luar biasa. Sehingga baiklah, mari kita sama-sama belajar terus untuk takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat 19 dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Orang yang takut akan Tuhan, doanya selalu didengar dan dijawab Tuhan. Amin. Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan hati orang-orang yang takut akan Dia. Inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Amin. Ada 3 hal yang harus kita belajar dan merenungkan, melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami semua sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan. Tutup bungkus seluruh jemaat dengan kuasa darah-Mu Tuhan.
sehingga terhindar dari segala yang jahat, terhindar dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri Tuhan. Engkau campur tangan di dalam semua pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh seluruh jemaat, sehingga lewat setiap usaha pekerjaan mereka, berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir memenuhi kehidupan seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan. Dengan bertambahnya 1 tahun yang Kau berikan, mereka semakin mengandalkan Tuhan. Hati mereka terus terpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau sembuhkan mereka semua Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Bagi semua anak-anak kami di dalam pendidikan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kemampuan bagi mereka semua. Berikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka, sehingga mereka menikmati di dalam hari-hari mengikuti pelajaran dari rumah Tuhan. Masa depan anak-anak kami semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati pemerintah bangsa kami. Mampukan mereka Tuhan di dalam hikmat dan kekuatan Tuhan, untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Engkau tolong polisi, tentara, sehingga mampu untuk menjaga keamanan di bangsa ini Tuhan, dari berbagai kejahatan, dari berbagai ancaman dan sebagainya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan para medis, perawat, semua mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Para pasien yang dirawat, Tuhan Engkau melawat, sembuhkan mereka Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hari ini kesempatan dan waktu yang ada kami pakai untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Seluruh kehidupan yang akan kami jalani sepanjang minggu berjalan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya persilakan seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripadanya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah-limpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.